Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Quranwar. Di sini saya mendapatkan tugas pada sebuah mata kuliah yaitu professional review, di mana kita diharuskan untuk membuat atau istilahnya menceritakan kisah sukses seseorang. Tujuannya apa? Dari apa yang telah saya dapatkan mengenai kisah sukses ini, banyak sekali pelajaran bisa saya dapatkan, mulai dari bisa meneladani kepemimpinannya, semangatnya, totalitasnya, dan sebagainya. Langsung saja saya akan langsung menceritakan kisah sukses ini. Untuk yang pertama, kisah sukses ini diawali oleh seseorang lulusan salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Awalnya pada tahun sekitar 2008, dia masih baru lulus kuliah dengan umur yang sangat muda, masih sekitar 23 tahun. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan. Dia masih bekerja secara serabutan. Sesekali dia mengikuti seperti seminar motivasi, di mana dia mendapatkan pelajaran dari seminar motivasi tersebut. Kemudian suatu hari dia diajak seorang teman mengunjungi seorang nenek di desa yang sangat terpencil. Namun dengan rasa yang tidak enak, maksudnya di sini dia nggak merasa bahwa pertemuan kepada seseorang membawa suatu hasil yang luar biasa. Awalnya dia diajak temannya di desa dan menemui seorang nenek-nenek, di mana nenek-nenek tersebut itu membuat sebuah keripik yang dibuat tidak selalu dibuat, maksudnya di sini dibuatnya itu secara kadang-kadang, jadi tidak seterusnya itu dibuat. Kemudian dia tidak merasa bahwa keripik yang ditemui, maksudnya nenek ditemui yang membuat keripik ini bisa membuatnya sukses. Awalnya terus dia kembali di kota Bandung. Dia mencoba mencari pekerjaan ini itu dan lain sebagainya. Namun berkat pertemuan dengan seorang nenek, dia sempat berpikir bahwa keripik yang dibuat nenek tersebut itu enak. Kemudian dia berpikir kalau misalkan keripik tersebut itu dipasarkan atau istilahnya dibuat dengan kemasan lebih baik, maka akan ada kemungkinan bahwa dia akan memperoleh banyak kesuksesan. Singkat cerita, dia menemui si nenek tersebut. Dia menanyakan bahwa apa sih bumbu-bumbu yang dipakai untuk membuat keripik tersebut. Kemudian si nenek tidak keberatan untuk menceritakan semua kisahnya, semua kisah dari awal dia membuat hingga beliau memasarkan. Namun di sini yang menjadi tolak ukur dari mahasiswa tersebut adalah pengemasan dan juga pembuatan. Di sini ibu tersebut atau nenek-nenek tersebut itu membuatnya tidak selalu, maksudnya tidak setiap hari dia bisa membuat, namun hanya hari-hari tertentu, misalkan pada hari-hari besar. Maka dari itu dia sempat berpikir kalau misalkan sistem packing dan juga sistem pembuatan itu setiap hari, maka mungkin dia akan menjadi sukses karena itu. Kemudian dia meminta kepada nenek tersebut, apakah boleh saya meminta resep untuk membuat keripik tersebut. Kemudian si nenek menjawab, tidak apa-apa, mungkin ini rezeki bagimu. Sehingga dari situ dengan bermodalkan 15 juta dia kembali ke Bandung. Dia mendirikan sebuah perusahaan. Dengan berbekal resep yang sudah diberikan nenek tersebut, dia mencoba untuk membuatnya semaksimal mungkin.
dengan beberapa inovasi, yakni dengan 5 varian berbeda, level 1 hingga level 5 dia mencoba membuatnya. Kemudian setiap hari dia membuat sekitar 50 bungkus. Jadi dari 50 bungkus itu dipasarkan ke teman-temannya, diberikan sampel-sampel untuk mencobanya. Kemudian tak lupa dia memposting ke sosial media, karena di sini sosial media itu sangat bermanfaat untuk proses penjualan iklan. Kemudian selanjutnya yaitu ketika sudah banyak kolega yang ingin istilahnya menawarkan meminta atau memesan keripik tersebut, semakin sukses dia. Kemudian suatu ketika di kota Bandung itu dibuatlah sebuah event di mana semua wirausaha muda bisa memasarkan produknya dengan berbekal nama yang nyeleneh. Di sini namanya itu cukup nyeleneh ya. Namanya adalah keripik singkong Maici. Mungkin kalian sudah dengar, tidak asing. Ini merupakan keripik singkong di mana ada banyak varian, mulai dari level 1, level 2 hingga level 10 untuk sekarang. Level di sini maksudnya apa? Level di sini adalah merupakan tingkat rasa pedas yang dimiliki oleh keripik singkong tersebut, sehingga dengan berbekal nama yang aneh yaitu Maici, banyak sekali para peminatnya, mulai dari kalangan artis maupun kalangan muda. Karena di sini dia berharap si Axel, dia berharap bahwa keripik singkong ini bisa menjadi sebuah oleh-oleh khas dari kota Bandung. Kemudian singkat cerita, setelah dia memasarkan melalui event tersebut, event yang diadakan kota Bandung, dia mulai banyak sekali peminat, banyak artis yang memesan, sehingga keuntungannya menjadi lebih besar. Namun pada tahun 2010 dia mengalami suatu istilahnya seperti kerugian lah, dimana dia atau sistem produksinya itu mengalami kerusakan, atau istilahnya tungku pembakaran mengalami kerusakan, sehingga jumlah permintaan yang sangat banyak tidak dapat dipenuhi, mengingat tungku yang disediakan itu mengalami kerusakan, sehingga dari situ dia mengalami cukup kerugian untuk membenahi, istilahnya dia menginvestasikan banyak uang untuk membenahi tungku tersebut. Kemudian pada tahun sekitar 2011 dia mulai kembali mengejar target, hingga pada suatu ketika dia mengalami kenaikan. Yang semula dia membuat keripik singkong tersebut sekitar 2000 bungkus per hari, sekarang ditingkatkan lagi karena jumlah peminatnya semakin banyak, hingga 10.000. Bayangkan dengan 10.000 bungkus itu bisa habis dalam satu hari. Kira-kira sekarang 30 hari itu, kalau satu bulan bisa mencapai 30.000, sekitaran ya 3 juta lah, 3 juta bungkus itu bisa habis dalam satu bulan. Kemudian untuk keuntungannya, dia menerima keuntungan itu per harinya itu sekitar 22 juta. Bayangkan dengan 20 juta dia bisa mencapai 7 miliar per bulan. Sungguh nilai yang bukan nilai yang kecil lagi. Kemudian di sini dia sempat berpikir bahwa semua yang dia lakukan tuh tak ada usaha yang membohonginya. Makanya di sini adalah dia menerapkan sistem yaitu totalitas, loyalitas, sinerginya itu sangat-sangat baik. Dia tetap menjaga kualitas dari produknya, kualitas kepercayaan daripada pembelinya, sehingga banyak sekali orang yang percaya kepadanya. Kemudian di sini dia
sangat berterima kasih kepada teman-temannya sudah membantu mulai dari memasarkan, kemudian mulai dari memberikan bantuan moral, yang semula dia hanya memasarkan pada teman-temannya, namun sekarang bisa memasarkan bahkan hingga luar Pulau Jawa. Untuk harga daripada keripik ini bisa kita temui, yaitu untuk yang daerah Bandung itu 11.000, kemudian untuk yang luar Bandung itu sekitar 15.000. Kemudian tidak lupa saya tekankan di sini, karena saking banyaknya pembeli, istilahnya peminat keripik tersebut, sampai-sampai pembelinya itu membuat sebuah komunitas. Komunitasnya adalah The Iciher, dimana yang membuat adalah teman-temannya. Dari sini di sini memberikan banyak informasi mengenai keripik tersebut, sehingga dengan adanya komunitas ini banyak sekali orang-orang yang masih belum tahu bagaimana enaknya sebuah keripik singkong ini bisa menjadi memberikan banyak informasi kepada pembelinya, sehingga banyak orang yang tahu dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya seperti itu, mungkin yang bisa kita ambil dari cerita kisah sukses ini yaitu ketelatenan dan juga sikap semangat yang membuatnya mampu mengambil keputusan. Seseorang yang bisa mengambil keputusan dan juga mengambil resiko yang besar, dia insya Allah bisa menemukan kesuksesan di situ. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu, misalkan kita ingin membuat usaha ini itu, kalau misalkan kita nggak berani mengambil resiko, nggak berani untuk meninjak lanjuti ide tersebut, kita nggak akan sukses, kita akan berdiam diri. Sehingga perlu pengembangan diri agar kita bisa berani mengambil resiko, walaupun sebesar mungkin. Kalau misalkan kita berusaha keras, berusaha dalam memanajemen segala hal, mulai dari keuangan, mulai dari usaha kita dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan. Karena si Axel di sini, Axel atau istilahnya nama lengkapnya yaitu Rizal Nur Hilman, seseorang yang masih muda dengan berbagai kelebihannya. Dia bisa membuat sebuah produk yang sangat-sangat terkenal, bahkan hingga seluruh Nusantara ini, dan berhasil mencapai target yang sangat luar biasa ini 7 miliar per bulan. Dia nggak pernah berpikir lah, yang semula dia hanya dari keluarga yang kurang mampu, dia bisa menjadi seorang yang miliarder. Dia mengajarkan totalitas, sinergi, kemudian loyalitas kepada para konsumen agar kepercayaan mereka itu tidak luntur. Sehingga semakin kita membuat percaya konsumen, maka akan sangat mungkin mereka terus mengupayakan, istilahnya menyebarkan info-info baik kepada produk kita, sehingga banyak sekali orang yang berminat untuk membelinya. Mungkin cukup sekian kisah sukses yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali hal yang bisa kita petik dari cerita Rizal Nur Hilman, sang presiden perusahaan keripik singkong, yaitu keripik singkong Mak Eci. Semoga kita bisa mengambil makna dari cerita sukses ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.